warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, jumpa kembali bersama Ibu pada muatan pembelajaran IPS. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Materi kali ini adalah materi yang sama dengan yang lalu, yaitu organisasi ASEAN. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Lambang ASEAN. Inilah lambang ASEAN. Lambang ASEAN berbentuk 10 padi yang terikat. Jumlah batang padi dalam lambang ASEAN awalnya 5, sesuai dengan penggagas ASEAN. Namun, jumlah tersebut bertambah seiring dengan pertambahan jumlah negara anggota ASEAN yang kini sudah 10 negara. Padi digunakan sebagai lambang ASEAN karena mayoritas penduduk ASEAN menjadikan padi sebagai makanan pokok, serta hasil pertanian utamanya adalah padi. Nah, warna kuning pada batang padi menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan negara ASEAN. Warna merah pada latar belakang simbol padi melambangkan sikap berani dan dinamis. Warna putih melambangkan kesucian, sedangkan warna biru melambangkan perdamaian dan keamanan. Lingkaran melambangkan persatuan dan kesatuan antar negara anggota ASEAN. Lingkaran berwarna putih menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN memegang teguh persatuan dan kesatuan dengan hati yang suci, serta tujuan bekerja sama meningkatkan kemajuan negara-negara ASEAN di segala bidang. Sedangkan lingkaran paling luar yang berwarna biru melambangkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Keanggotaan ASEAN. Hingga saat ini, anggota ASEAN terdiri atas semua negara di Asia Tenggara, kecuali Timor Leste. Berikut negara-negara ASEAN. Nah, 5 negara termasuk pendiri ASEAN. Pertama, Malaysia, kedua Thailand, ketiga Singapura, keempat Filipina, kelima Indonesia. Di urutan ke-6 menyusul bergabung bersama ASEAN, yaitu negara Brunei Darussalam yang bergabung pada 7 Januari 1984. Di urutan ke-7 ada Vietnam yang bergabung pada 28 Juli 1995. Di urutan ke-8 dan ke-9 yaitu Laos dan Myanmar yang bergabung di tahun yang sama, di tanggal yang sama, yaitu 23 Juli 1997. Dan yang bergabung terakhir adalah negara Kamboja yang bergabung pada 30 April 1999. Sekretariat ASEAN. Inilah gedung Sekretariat ASEAN yang berada di Jakarta. Hasil konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN di Bali pada 7 Juni 1976 menyetujui adanya Sekretariat ASEAN. Sekretariat tetap ASEAN diputuskan berkedudukan di Jakarta, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, Jakarta Selatan. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat secara bergilir dari negara anggota. Masa jabatan Sekretaris Jenderal ASEAN adalah 2 tahun, namun saat ini diperpanjang menjadi 4 tahun. Sekretaris Jenderal dipilih oleh Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN. Berikut daftar nama Sekretaris Jenderal ASEAN pertama hingga saat ini. Coba kalian perhatikan, ada 14 sekjen dari negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam,
dan Vietnam. Coba kalian perhatikan nama sekjen berikut masa jabatannya dan asal negaranya. Apa saja tugas-tugas Sekretaris Jenderal ASEAN? Pertama, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri dan Sidang Menteri Ekonomi. Yang kedua, menyelenggarakan, memperlancar dan mengawasi kemajuan pelaksanaan kegiatan ASEAN. Ketiga, bertindak sebagai badan administrasi pusat untuk membantu meningkatkan pelaksanaan proyek-proyek dan kegiatan ASEAN secara efektif. Yang keempat, sebagai jalur komunikasi resmi antara ASEAN dan organisasi regional atau internasional, pemerintah, dan lembaga yang menjalin hubungan dengan ASEAN. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian memahaminya ya. Jangan lupa anak-anak masih tetap semangat untuk belajar. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.